latar belakang Gunung Merapi dan Singgalang. Dan kita perhatikan kali ini ada awan yang berbentuk pusaran angin, cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua dimanapun berada. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini tanggal 28 November 2025. Kita lagi berada di Jorong Bansa, Nagari Kamang Tangah, Anam Suku. Seperti teman-teman lihat di sini, ada area persoalan warga terdampak banjir karena memang beberapa hari belakangan curah hujan cukup tinggi sehingga tidak tertampung di saluran sungai. Air meluap ke area persawahan warga. Dari Jorong Bansa ini kita akan masuk ke Jorong Babukik di Nagari Kamang Mudie. Karena bahasan kita kali ini yaitu membahas mengenai Nagari Kamang Mudie. Jorong Bansa ini sendiri dulunya masuk ke wilayah Nagari Kamang Mudie. Tapi karena terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2022, Jorong Bansa ini masuk di Nagari Kamang Tangah Anam Suku. Sekarang kita udah memasuki Nagari Kamang Mudie, lebih tepatnya di Jorong Babukik. Nagari Kamang Mudie ini terdiri dari 5 jorong, yaitu Jorong Babukik, Jorong Halalang, Jorong Padang Kunyit, Jorong Durian, dan Jorong Ayetabi. Rute ini memang udah pernah kita tampilkan kepada teman-teman di video sebelumnya, yaitu ketika membahas mengenai objek wisata Tarusan Kamang. Karena jalan ini adalah akses menuju ke objek wisata tersebut. Nanti kita akan coba menjelajahi mengelilingi ke depan sana. Nagari Kamang Mudie ini berada di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Dan bisa dilihat
di sini bahwa Tarusan Kamang kali ini udah digenangi air. Dari Jorong Babukit kita memasuki Jorong Halalang. Lurus yaitu jalan akses menuju ke Tarusan Kamang, sedangkan kita belok kiri. Karena objek wisata Tarusan Kamang udah pernah beberapa kali kita bahas, seperti video yang lainnya. Kali ini kita beri judul video kita yaitu Selayang Pandang Nagari Kamang Mudia. Ini Masjid Taqwa Halalang. Di Nagari Kamang Mudia ini ada beberapa tempat yang sering dikunjungi masyarakat, yaitu seperti objek wisata Tarusan Kamang, Kelok Lengkok, dan ada objek wisata baru yaitu Padang Talang. Ini SDN 19 Halalang. Ini Musala Baitur Rahmah Kapecong, masih di Jorong Halalang. Bagi teman-teman yang terbiasa dengan kebisingan kota atau deru mesin kendaraan
Ada kalanya teman-teman membutuhkan tempat yang tenang seperti ini, agar pikiran kembali fresh untuk memulai aktivitas sehari-hari. Dan di sini salah satu spot yang banyak dikunjungi yaitu Kelok Lengko. Di sini teman-teman bisa melihat areal persawahan yang begitu luas dengan latar belakang Gunung Merapi dan Singgalang. Dan kita perhatikan kali ini ada awan yang berbentuk pusaran angin, cukup menarik. Nah, di belakang ini ada warung yang bisa teman-teman kunjungi. Perjalanan kita lanjutkan. Dari Jorong Halalang, kita memasuki Jorong Padang Kunyit. Ini SDN 18 Padang Kunyit. Musala Nurul Haq Padang Kunyit. Dan di sini kita melihat ada beberapa warga yang lagi memancing di area yang terendam banjir. Dan memang hari ini kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, ketinggian air udah jauh menurun dari hari sebelumnya. Dan di depan sana ada objek wisata baru yaitu Padang Talang, dengan kolam pemancingannya yang cukup besar.
Dari Jorong Padang Kunyit, kita memasuki Jorong Durian. Di bendera yang berwarna-warni tersebut atau disebut juga dengan Marawa, di situ jalan akses menuju ke objek wisata Padang Talang. Sedangkan di sebelah kiri ada Musala Baitul Jannah Padang Laweh. Jadi ini nama kampungnya yaitu Padang Laweh, masih di Jorong Durian. Di sini kita bisa juga melihat areal persawahan warga yang terendam banjir. Arus airnya terlihat di sini lumayan kuat. Kita sekarang mencoba ke arah kanan, yaitu menuju perbatasan antara Nagari Kamangmudie dengan Nagari Pauh Kamangmudie. Setelah itu, kita akan menuju ke jorong yang satu lagi, yaitu Jorong Ayatabi. Yang arahnya ke sebelah kiri. Sekarang kita terlebih dahulu mengarah atau belok ke arah sebelah kanan.
Ini Masjid Al-Ihsan Jorong Durian Nagari Kamang Mudia. Nagari Kamang Mudia ini setelah terjadi pemekaran wilayah maka menjadi 3 nagari, yaitu Nagari Kamang Mudia, Nagari Pauh Kamang Mudia, dan Nagari Kamang Tangah Anam Suku, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Bisa dilihat beberapa area persawahan yang terendam banjir, ada juga padi yang sepertinya mau panen. Kita udah sampai di perbatasan antar nagari, yaitu Nagari Kamang Mudia dengan Nagari Pauh Kamang Mudia. Pauh ini dulunya merupakan sebuah jorong dari Nagari Kamang Mudia, tapi setelah pemekaran wilayah menjadi sebuah nagari, yaitu Nagari Pauh Kamang Mudia. Dan dari sini kita kembali lagi. Ini titik atau tempat di mana kita belok tadi. Sekarang kita akan lurus menuju ke sebuah jorong lagi, yaitu Jorong Ayatabi. Di depan, seperti teman-teman lihat, awan yang berbentuk pusaran angin tadi masih ada. Dan sepertinya kita mendapatkan momen yang langka. Sepertinya PR atau pekerjaan rumah dari
pejabat atau dari pemerintahan kabupaten cukup berat juga. Seperti teman-teman lihat di sini jalanan udah pada rusak atau perlu diperbaiki. Karena selain pemerintah juga memikirkan bagaimana rehabilitasi pasca bencana banjir dan longsor. Dan tentu juga jalan ini PR tersendiri bagi pemerintah kabupaten. Dan di Kamang Mudi ini sendiri ada juga homestay. Dan di sini teman-teman bisa melihat areal persawahan warga seperti menjadi danau. Seperti kita ketahui, di Sumatera Barat, bukan hanya di Sumatera Barat, tetapi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh mengalami musibah banjir, tanah longsor, dan banjir bandang atau galodo. Kita mendoakan agar korban yang belum ditemukan segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan bagi korban yang meninggal dunia, kita doakan semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Awannya masih ada ya teman-teman. Perhatikan yang di depan sana. Ini kalau ke kiri yaitu ke Nagari Kamang Tangah 6 suku, sedangkan ke depan yaitu ke Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang. Kita ke kiri yaitu memasuki Jorong Ayatabik. Dengan melewati Jorong Ayatabik ini berarti semua jorong di Nagari Kamang Mudi ini udah kita lewati ya teman-teman. Walaupun mungkin tidak kita telusuri secara detail. Karena memang sesuai dengan judul kita yaitu Selayang Pandang Nagari Kamang Mudi. Dan seperti teman-teman lihat di sebelah kiri ada sebuah musala yaitu Musala Nur Huda. Dan di bagian kiri teman-teman di sana itu adalah Nagari Koto Tangah di Kecamatan Tilatang Kamang.
Dan di jorong ayat tabik ini kita sudahi bahasan kita kali ini, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.